Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kita telah menyelesaikan sebelumnya dua bab. Yang pertama tentang bunyah, tentang bangunan, isim dibagi. Jangan dibuka dulu. Nah, dari bunyahnya, dari bangunannya atau bangunan akhirnya, isim terbagi berapa? 4. Apa itu habsyi? 4. Mansur, mankus, mamdud, sahih. 4 loh. Apa yang pertama? Maksur, iya. Jangan dicampur antara mankus dan maksur, jadi mansur. Nah, iya. Apa itu maksur, Mas Kris? Maksur isim yang diakhiri dengan huruf alif, baik tegang maupun bengkok, dan huruf terakhir sebelum alif berakhiran dengan huruf fathah. Berakhiran fathah. Yang diakhiri alif, yang sebelumnya apa? Berharakat fathah. Contohnya apa, Fatur? Dunya, apa lagi? Maksud cuma satu contohnya. Oh, Mas Salihan. Contohnya. Mustasfa, apa lagi? Bina. Apa artinya bina? Hah? Belum bisa kalau bina. Hah? Bina itu harus ada pasangannya. Hah? Bina. Hah? Hah? Al-Fata. Iya. Apa lagi? Jadi BCI, nggak pinter roncone. BCI, sing pinter awakmu. BCI koncone ra pinter-pinter. Iya, ilmu itu kuncinya pada murajaah. Ya. Dan saya sudah ngasih clue gampang untuk murajaah. Apa? Ngajar. Nah, tembok aja bisa diajari, gitu ya. Dan ini yang sudah saya singgung dari awal, kesungguhan. Kalau kita pengen sungguh-sungguh pengen bisa, ya harus meluangkan waktu untuk murajaah, gitu ya. Ilmu nggak di murajaah nggak bisa. Sekelas Imam Bukhari saja punya apa? Majlis mudzakarah, majlis untuk memurajaah hadis, walaupun tidak sekenceng kalau ngajar, gitu ya. Malam mengumpul dengan beberapa ahli hadis, menyebutkan hadis tanpa sanadnya, hanya matannya, atau menyebutkan sebagian sanad saja. Itu selevel Imam Bukhari, butuh murajaah. Atau level kita mungkin di atasnya Imam Bukhari, sehingga sudah nggak perlu murajaah. Nggak apa-apa kalau level antum sudah di atasnya Imam Bukhari, nggak masalah sudah. Tapi yang kedua, manqus. Apa itu manqus? Mas siapa ini? Sebelahnya Mas Pak Sujar? Coklat. Mas Ali. Iya. Sebelumnya berharakat kasrah. Ini sedikit ada kaitannya dengan ilmu tajwid gitu ya. Alif cocoknya sama fathah cocoknya sama alif, kasrah ya cocoknya sama ya. Nanti ya. Contohnya apa, Mas Ridho? Al-musalli, apa lagi? Al-mar'i, ya. Apa lagi?
Ini sudah Sabtu yang lalu, gitu ya. Nah, itu kita punya waktu untuk murojaah Sabtu, malam, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini Jumat, Masya Allah. Hah? Apa lagi? Al-Qadi, Al-Hadi, itu ya. Al-Murabbi, Al-Muzakki. Nah, banyak sekali. Yang ketiga Al-Mamdud. Apa Pak Gianto? Al-Mamdud? Hah? Enggak belajar ya. Terima kasih kejujurannya. Tapi hidup itu tidak cukup dengan jujur saja. Apalagi dalam menuntut ilmu. Gitu ya. Nah, kejujuran kita apresiasi, gitu ya. Tapi untuk bisa ya enggak cukup dengan jujur. Gitu ya. 6. Mas Arif sudah belajar belum? Mas Arif Timor. Hah? Ini banyak Arifnya ini ya. Sedikit. Apa itu mamdud? Di akhir hamzah sebelumnya alif. Contohnya. Tadi yang lain kan cuma menyebutkan definisi, contoh yang lain lagi saya. Nah, iya, bonusnya gaib. As-sama'u. Ya. Apa lagi? Sahra'u. Apa lagi? Hamra'u. Dawa'un. Insya'un. Iya. Yang terakhir disebut sahih. Sahih yang mana? Yang bukan mamdud, yang bukan mankus, yang bukan maksur. Nah, contohnya ya banyak sekali. Apa Pak Cinta? Mabniyun. Antum ngasih bocoran Pak Sujar itu. Nah, Pak Sujar kemarin salah laporan ke saya. Mabniyun dibilang apa? Mankus. Nah, ini juga mabniyun bukan mankus. Kenapa? Kemarin kita sudah bahas. Salah satu kan ya karena tidak dihilangkan. Karena tidak dihilangkan iya-nya. Nah, kita tahu ya-nya nggak hilang apa? Ya masih ada. Kalau dihilangkan jadi apa? Seperti ramin. Oh, saya kasih bocoran Pak Sujar. Ramin ini maksudnya apa? Mankus karena aslinya ar-rami. Terus dari definisi, apa sih definisinya mankus? Apa definisinya mankus? Di akhir ya. Oh, ini kan berakhiran ya. Sebelumnya berharokat kasrah. Ini berharokat apa sebelumnya? Mabniun aslinya apa? Mabni. Mabniun aslinya begitu bukan? Berarti harokat sebelumnya apa? Sukun, bukan kasrah. Makanya tidak masuk dalam mankus. Ya. Mabni artinya tetap. Oh iya bisa yang dibangun. Nanti kalau kaitannya dengan apa? Dari bana, maf'ul dari bana, gitu ya. Mabni dibangun. Kalau dalam apa pembahasan kita nanti ada isim mabni, isim yang tetap, ya. Baik. Nih. Iya. Termasuk sifat bukan?
Maf'ul. Maf'ul. Iya. Mabniun isim maf'ul. Kemudian kita juga sudah belajar isim ditinjau dari apa? Jenis. Terbagi berapa? Dua. Apa itu? Mudzakkar dan muannas. Masing-masing kemudian dibagi lagi menjadi dua. Apa itu? Hakiki dan majazi. Apa itu yang hakiki? Yaitu yang menunjukkan manusia atau hewan. Yang majazi selainnya. Lalu untuk membedakan antara mudzakkar muannas, bagaimana caranya? Melihat tanda muannas. Ada berapa Bu Bilqis? 8. 1. Akhirnya tak marbuto. Diakhiri tak marbutoh. Selain nama-nama laki-laki. Selain nama laki-laki. 2. Nama perempuan. Nama perempuan. 3. Umar. Sifat khusus wanita. Contohnya hamilun, haidun, murdi'un. 4. Apa yang mengikuti? Sifat yang mengikuti wazan fa'la. Contohnya apa contohnya? Lapar apa lapar? Jau'a kan fa'la. Kasla atsya. 5. Siapa yang belum ditanya? Mas Lukman. Mengikuti sifat yang mengikuti wazan fu'la. Fu'la contohnya husna. Apalagi? 3 aja wis. Kubro, sugro. 6. Sifat yang mengikuti wazan fa'la'u. Fa'la'u contohnya hamra'u, safra'u. Satu lagi. Warna aja terus semua. Fa'la'u aswadu. Sauda'u. Wah. Fa'la'u. Kemudian ke-7 Pak Yuwono. Sifat khusus gimana itu? Sifat khusus. Sifat khusus sudah tadi, Bu Umar. Ciri-ciri kekhususan kayak Isim khusus. Ya, contohnya bi'ron, jamsun, narun, taib. Ke-8 Bu Lukman. Anaknya sudah ditanya, bapaknya ganti. Apa 8 Bu Lukman? Ini salah yang jawab sebelumnya, nggak urut gitu ya. Ada yang kelewat 1. Makanya kalau ngapal kan jangan urutan gitu ya. Kadang diacak-acak gitu ya. Kalau temannya jawab yang ngacak, harus hafalan antum buyar. Apa? Masih kurang 1. Dan itu fungsinya nyimak jawaban teman gitu ya. Apa yang berpasangan? Apa yang dipasangkan? Anggota badan yang berpasangan. Kan ada berpasangan, laki perempuan berpasangan itu. Lah iya makanya.
Bumi langit apa muannas? Bumi muannas. Kalau langit? Bisa mudzakkar, bisa muannas gitu ya. Wah, itu satu golongan sendiri, nggak masuk yang sini. Antum jangan bikin kaidah sendiri. Anggota badan yang berpasangan. Gimana? Kenapa? Surga sudah ada tak marbutohnya, nggak masuk. Makanya jangan bikin kaidah sendiri ya. Berpasangan kemudian apa? Antum bikin mana? Iya, ini kemarin anaknya habis bikin persepsi sendiri, sekarang ganti bapaknya. Jana kan kadang jana dengan tak marbutoh atau tak janat itu sama-sama. Sabar. Sabar nggih. Sing sabar sing sare ya. Kita tanya dulu Abu Lukman, contohnya apa? Anggota badan yang berpasangan? Ainun. Apa? Rijlun. Apa lagi? Yadun. Ya, baik. Nah, kita akan mengawali pasal yang baru, pasal ketiga. Al-ismu bin nadhari ila adadihi. Isim ditinjau dari apa? Jumlahnya. Mas Ali boleh nganu loh Mas Ali. Boleh buka bukunya sendiri loh. Nggak harus lihat punyanya Ustaz Hamzah loh. Punya atau bukunya sama Mas Ali? Dengan punyamu. Punya toh buku? Punya, ya. Atau sudah dikirim ke rumah? Di sana. Ya. Isim ditinjau jumlahnya terbagi menjadi 3, jam'un, mutsannan, dan mufradun. Ini yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Adanya pembagian bilangan menjadi 3. Kalau biasanya dalam bahasa lain, setahu saya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa yang lainnya, itu hanya terbagi 2. Apa itu? Mufrad. Apa artinya mufrad? Tunggal dan jamak. Jam'un. Tapi dalam bahasa Arab ada satu lagi, yaitu apa? Mutsanna. Karena tidak ada alifnya, ya ada tanwin. Ya. Mutsanna. Ya mungkin kita nggak bisa punya apa? Terjemahan yang pas karena dalam bahasa yang lain tidak ada. Paling kita mengatakan apa? Ganda atau double. Itu ya. Isim mufrad apa itu? Menunjukkan jumlah 1. Misalnya kitabun, sebuah kitab. Al-qalamu, sebuah pena, sebuah ballpoint gitu ya. Baik. Mufrad insyaallah tidak ada kendala khusus. Kemudian yang kedua, isim mutsanna. Apa itu isim mutsanna? Yang menunjukkan jumlah 2. Nah, di sini kemudian mutsanna sendiri masih terpecah menjadi 2. Apa itu? Yang disebut mutsanna hakiki.
Tapi jangan kemudian, nah ini hati-hati. Kalau sudah ada istilah yang sama, kadang apa? Terus tercampur. Kemarin kita dalam apa? Mudzakkar muannas ada hakiki. Lawannya apa? Majazi. Tapi di sini hakiki dan mulhaqun. Apa yang membedakan antara yang hakiki dan mulhaq? Disebutkan isim mutsanna terbagi menjadi dua, yaitu isim mutsanna hakikiyun, isim mutsanna yang dibuat dari isim mufradnya. Jadi mutsanna itu menunjukkan dua, bahwa apa yang hakiki itu yang punya isim mufrad. Berarti apa? Ada mufradnya. Sedangkan yang mulhaq dia tidak punya mufrad. Tapi makna dan bentuknya apa? Mirip dengan mutsanna. Maka dikatakan isim mutsanna yang tidak ada isim mufradnya. Kembali kepada hakiki. Bagaimana kita membuat mutsanna? Cara membuat isim mutsanna hakiki dengan menambahkan alif dan nun atau ya nun di akhir isim mufrad. Nah, dengan ciri apa? Harakat nun selalu di kasrah dan harakat sebelumnya ya atau alif adalah fathah. Contoh apa? Kitabun. Kalau mau kita bikin mutsanna berarti menjadi apa? Kita bani atau kitabaini. Ini selalu apa? Nunnya kasrah, sebelumnya fathah. Di sini alifnya enggak dianggap gitu ya. Kita afan. Kitabani dan kitabaini. Harakat sebelum alif dan ya. Ini berarti tetap sukun. Kitabani dan kitabaini. Atalibu menjadi atalibani dan atalibaini. Al-mudarrisu al-mudarrisani atau al-mudarrisaini. Ini semua contohnya mudzakkar. Kalau dibuat muannas kira-kira sama atau tidak? Contohnya. Gimana? Muslimatun. Muslimatun. Berarti jadi apa? Muslimatani atau muslimataini. Sama saja. Mau mudzakkar muannas mutsanna hakikinya tinggal ditambahkan apa? Alif nun atau ya nun. Dengan kondisi nunnya selalu kasrah, harakat sebelum alif atau ya fathah. Sedangkan mutsanna mulhaq apa itu? Isim mutsanna yang tidak ada isim mufradnya.
Contoh kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas, ithnani, ithnatani, thintani, gitu ya. Yaitu kata bilangan yang menunjukkan dua. Nah, biasanya kata-kata ini baru bermakna kalau diidhofahkan. Atau menjadi apa? Sifat. Contoh penggunaan kila dan kilta harus bersambung dengan isim lain. Untuk kila dan kilta ini hanya bisa kapan? Jika disambungkan dengan isim lain. Kilar rajulaini, kiltal jannataini. Gitu ya. Dua orang lelaki itu, dua kebun itu. Baik, bisa dipahami untuk hakiki dan mulhaq. Oke. Kalau isim untuk musanana yang anggota bagian pasangan itu tetap berubah atau tetap, karena dia sudah menunjukkan dua. Dia nggak menunjukkan dua. Ya don menunjukkan tangan dua. Enggak. Sebentar. Jangan mengambil kesimpulan baru lagi ya. Wah, ini hebatnya belajar dengan para sesepuh ini ya. Suka mengambil kesimpulan. Iya, gini. Di tobat yada itu artinya dua tangan. Yada. Dua panjang. Iya. Yadon ya tetap satu. Kalau pengen dua, yadani. Antum mestinya nggak pernah belajar di TPA atau di TK Islam ya. Liyadani yumna wa yusra likulli yadin. Al asabi'u kan gitu. Liyadani ya, itu yadan. Kalau satu ya tetap ya dun. Gitu ya. Berpasangan itu dalam apa? Wujudnya berpasangan. Tapi kalau disebut yadun ya artinya satu tangan, bukan kemudian ketika kita menyebutkan udhunun ya maksudnya satu telinga. Kalau dua berarti udhunani. Nah, baik. Apalagi? Gak masalah tanya. Daripada nanti kesimpulannya disimpan sendiri, terus diajarkan orang lain. Wah, Ustaz Taufik ngajari kok ngene. Kacau gitu ya. Ternyata kesimpulan muridnya sendiri ya. Baik, apa lagi? Oke, Fadlan. Kila sama kilta itu sebenarnya harus sesuai mudzakkar. Iya. Kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Maka dipasangkannya sesuai. Demikian pula isnani dan isnatani sintani. Ini isnani untuk mudzakkar, isnatani dan sintani untuk muannas. Misalnya hadza rajulan isnani. Ini dua orang laki-laki. Hadhihi atau hatani imra'atani ithnatani. Kemudian ada catatan berkaitan dengan musanna. Casnya nggak jalan? Nggak kayak kemarin namanya nggak berkurang sekarang. Tapi tetap suaranya sekarang suara masuk. Baik. Yang kedua, apa catatannya? Apabila bersambung dengan isim lain,
maka huruf nun dibuang. Bersambung dengan isim lain. Itu cirinya apa? Cirinya isim. Masih ingat ciri isim ada berapa? Oh, belum sudah khilaf ini. Hah? 4 atau 5? Tanwin, alif lam. Hah? Idhofah. Huruf jar. 6 lagi. 5 loh. Belum sudah 6. 5 atau 6? Apa yang kelima? Huruf nida. Ya. Tadi belum dicas mungkin Mas. Ya, belum dipersiapkan baterainya. Tapi masih full. Oh, baik. Jadi ketika isim musanna diidhofahkan, contohnya apa? Kita bani. Ditambahkan dengan apa? Ali. Maka berubah menjadi apa? Kita aliyin. 2 kitabnya Ali. Gitu ya. Demikian pula yang lain. Ithnani asyara. Menjadi apa? Ithna asyara. Jadi setiap kali isim mutsanna diidhofahkan, maka dia apa? Kita hilangkan nunnya. Baik, kemudian kita berbicara jamak. Dalam bahasa Arab, jamak tidak sekedar jamak, tapi jamak dibagi sendiri-sendiri. Nah ini Pak Yono, ada apa? Jamak mudzakkar salim. Ada yang muannas salim. Dan ada taksir. Kita awali dari yang belakang dulu, yang taksir. Di halaman 13. Taksir dari kata apa? Itu taksir dalam bahasa Indonesia itu ya. Hah? Mentang-mentang bendahara tukang naksir. Dari kata apa? Kasaro yukassiru. Apa artinya kasaro yukassiru? Itu inkasaro, rusak. Kalau kasaro, memecah. Taksir itu berarti apa? Pemecahan. Terjadi sesuatu yang dipecah sehingga rusak. Kenapa bisa rusak? Mari kita perhatikan. Gitu ya. At-talibu. Atau sebelumnya dalam definisi jumlah 3 atau lebih yang berubah dari bentuk
mufradnya. Kerusakan itu kenapa? Karena terjadi perubahan dari bentuk mufradnya. At-talibu misalnya. Apa jamaknya? Jadi at-tullabu. Apa yang rusak? Pertama harokatnya. To jadi tu. Gitu ya. Nah. Ini jadi rusak. Jadi beda. Kasrah jadi fathah. Kemudian apa? Alifnya pindah. Tadi di depan pindah ke belakang. Sehingga terjadi kekacauan. Itu ya. Itu versi keterangannya begitu. Supaya mudah diingat. Nah, taksir berarti ada dipecah-pecah. Katanya itu sehingga hurufnya jadi berubah. Afan. Harokatnya jadi berubah, hurufnya jadi berpindah, bahkan bisa jadi apa? Hilang. Rajulun. Apa jamaknya? Rijalun. Harokatnya berubah, ada tambahan alif. Masjidun menjadi masajidu. Babun menjadi abwabun. Kitabun kutubun. Alifnya jadi hilang. Seperti rasulun menjadi rusulun. Madrasatun menjadi madarisu. Qalamun menjadi aklamu. Baitun menjadi buyutun. Hadiqatun menjadi hadaiku. Waladun menjadi auladun. Najmun menjadi nujumun. Risalatun menjadi rasailu. Nah, terus pertanyaannya cara bikinnya gimana Ustaz? Kalau pecah-pecah kayak gini. Gimana cara bikinnya? Kalau musanna tadi kan jelas bikinnya tambah ya alif nun atau ya nun. Kalau bikin jamak taksir gimana caranya? Nah, itu disebutkan di bawahnya catatan jamak taksir bisa diketahui dari mendengarkan kalam atau perkataan orang Arab. Ya, antum cari orang Arab, gitu ya. Nah, dengarkan, gitu ya, ngomong di sing jamak, gitu ya. Orang ngerti ya, yang mufrad jamak, mboh, gitu ya. Yo tanya, gitu ya. Mendengarkan ini tanya, sebutkan jamaknya ini, jamaknya itu. Atau menghafal dari kamus. Alhamdulillah kemarin kita sudah tahu mencari di kamus. Dengan mencari akar kata dasarnya, kemudian buka di kamus. Itu ya. At-talibu berarti cari di huruf apa? To. Qalamun cari di huruf qaf. Gampang sudah. Masjidun di mim kan gitu. Nanti ketemu kata masjid sebelahnya ada jamaknya. Caranya gitu. Nah, gampang, gitu ya. Atau ya tadi, tanya sama orang Arab, tapi Arab beneran. Jangan Arab patek genah. Arab pegon. Nah, ini disebut apa tadi? Nama jamaknya taksir. Karena pecah. Sedangkan yang dua salim. Kenapa? Selamat. Selamat dari apa? Selamat dari taksir. Maka saya dulukan taksir dulu. Nah, gitu ya. Biar apa? Biar tahu sekarang selamat. Selamat dari apa? Dari taksir. Gitu ya. Nah, cara ngingatnya begitu. Oh, salim dulu selamat, gitu ya. Sing taksir. Nah, itu yang harus dihafal. Berarti kalau yang salim ada teorinya. Bagaimana teorinya? Kita kembali kepada nomor 1. Jam'u mudzakkarin salimun.
Itu cara bacanya, gitu ya. Jam'u mudzakkarin karena dia mudhaf. Mudzakkarin mudhaf ilaih, salimun sifat dari jamak. Yaitu hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan laki-laki. Tapi ada satu permasalahan dalam syariat yang tidak menggunakan kaidah bilangan dalam bahasa. Apa itu? Masalah waris. Dalam masalah waris, 2 itu sudah terhitung jamak. Nah, tapi kalau dalam masalah bahasa jamak baru dimulai dari berapa? 3. Syarat isim bisa dijadikan mudzakkar salim. Apa yang pertama? Nama laki-laki yang berakal dan tidak diakhiri ta marbutoh. Jadi yang diperlakukan mudzakkar salim yang pertama adalah nama laki-laki yang tidak berakhiran ta marbutoh. Jadi kalau untuk apa kemarin Hamzah, Muawiyah, itu tidak bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Masuknya dalam apa? Jamak taksir. Atau yang kedua, sifat laki-laki yang berakal. Sebenarnya cukup apa? Sifat laki-laki, nama laki-laki. Nama laki-laki mestinya berakal. Gitu ya. Nah, kalau orang gila, ya maksudnya itu yes, wong manusia beneran gitu ya. Meskipun misalnya ada yang namanya siapa yang nggak ada namanya nanti saya sebut namanya, saya sifati gila nanti. Maka tetap apa? Dia masuk dalam golongan ini. Gitu ya. Maka di sini apa? Laki-laki, nama laki-laki atau sifat laki-laki. Yang tidak berakal itu maksudnya apa? Hewan. Lalu cara membuatnya bagaimana? Dengan menambahkan di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat di atas dengan wawu nun yang sebelumnya di dhammah atau ya dan nun yang sebelumnya di kasrah. Jadi ada sedikit perbedaan dengan apa? Kaidah membikin musanna. Kalau musanna tadi saklek, belakangnya kasrah, nunnya sebelum ya alif apa? Fathah. Tapi di sini ada penyesuaian. Apa itu? Kalau sebelumnya wawu atau tambahannya wawu nun, sebelumnya di dhammah. Kalau tambahannya ya dan nun, sebelumnya di kasrah. Contohnya Muhammadun. Muhammad memenuhi syarat enggak? Memenuhi. Memenuhi syarat apa Mas Fitra? Mas Fitra ini bahasa Jawanya lancar ya? Oh belum? Waduh, saya kadang nerangkan pakai bahasa Jawa. Baik. Muhammadun memenuhi syarat untuk dijadikan mudzakkar salim tidak? Iya. Kenapa? Nama laki-laki dan tidak berakhiran ta marbutoh. Berarti tinggal kita tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Menjadi apa? Muhammaduna. Kenapa? Karena tambahnya wawu dan nun. Berarti di dhammah. Sedangkan kalau ditambah ya dan nun menjadi Muhammadina. Dan di sini untuk membedakan dengan mutsanna. Karena kalau mutsanna bagaimana? Muhammadaini. Oh, yang ya-nya. Oke. Kalau yang Muhammadani jelas beda, gitu ya. Yang kita maksudkan adalah sama-sama tambahannya ya dan nun. Bagaimana membedakannya antara yang dua dengan yang jamak?
harokatnya, membedakannya. Muhammadaini dan Muhammadina. Nah, itu dalam harokat. Terus bagaimana bisa mengharokatinya, Ustaz? Yang dimaksudkan Pak Yono kan itu. Ya tergantung konteksnya memang kan gitu. Apakah pembicaraan itu membicarakan Muhammad yang dua atau membicarakan Muhammad yang banyak? Nanti otomatis gitu ya, kita bisa nangkep. Nah, karena ini yang menjadi problem. Nah, sedari sekarang, apa itu? Bahwa dalam kitab, dalam kalimat, tidak mungkin satu halaman itu isinya cuma apa? Muhammaduna. Kalau seperti itu, orang Arab tulen juga nggak akan bisa baca. Ini dibaca apa? Muhammadaini atau Muhammadina. Bisa nggak orang Arab? Nggak bisa. Mesti satu halaman itu satu rangkaian kalimat, satu rangkaian cerita. Jadi itu yang membuat sering apa? Membuat orang baru belajar itu ketakutan. Membayangkan apa di kitab, terus nanti gimana ini bacanya? Bedakan ini Muhammadina. Nggak mungkin. Kitab itu apa? Satu kata berdiri sendiri. Kalau satu kata berdiri sendiri, saya juga nggak bisa baca. Tapi kitab itu rangkaian cerita. Sehingga apa? Di situ akan ditunjukkan. Ini menunjukkan 2 orang, 1 orang, banyak orang. Jadi insya Allah membacanya nanti lebih gampang daripada belajarnya. Atau langsung baca aja. Jadi begitu, gitu ya. Nah, saya merasakan seperti itu, gitu ya. Dari saya belajar terus mengajar pertanyaan-pertanyaan yang muncul lah, terus nanti bacanya gimana? Lah terus nanti bacanya, karena apa? Punya bayangan gitu. Membandingkan latihan diri ini yang cuma satu kalimat. Kemudian apa? Nanti dibayangkan itu akan dibaca begitu di kitab. Gundul. Ya nggak ada. Kitab kok isinya cuma satu kalimat gitu ya. Atau satu kata. Ya, kita akan kesusahan. Kitab itu rangkaian kalimat. Taib. Contoh yang lain, al-mudarrisu. Kita tambahkan waw dan nun menjadi apa? Al-mudarrisuna. Ya dan nun al-mudarrisina. Kalau mutsanna jadi apa? Mudarrisaini. Ya, kita yang bahas ini maksudnya apa? Yang sama. Ya dan nunnya. Mu'minun. Memenuhi syarat enggak? Apa syarat yang dipenuhi? Sifat. Mu'minun itu sifat. Orang yang beriman. Sifat laki-laki. Tinggal tambah apa? Waw, nun atau ya nun. Mu'minuna atau mu'minina. Kalau mutsanna ya nunnya bagaimana? Mu'minaini. Nah, jadi beda, gitu ya. Antara meskipun tulisannya sama. Apabila tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya babun, mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Bisa dijamak salim? Kenapa tidak bisa? Tidak berakal, gitu ya. Bukan nama laki-laki, bukan pula sifat. Maka kalau dikatakan babuna, babina, apa? Salah. Makanya disilang di situ. Maktabun mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Tapi tidak berakal. Nggak bisa dibuat apa? Maktabuna, maktabi. Nah, salah. Gitu ya. Baik. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Jamak taksir, jamak mudzakkar salim. Betul. Tadi kan di awal disebutkan bahwa kalau ada alif lam maka tidak boleh didomain. Sedangkan di sini ada contoh yang tidak alif lam tapi dibacanya domah. Misal masa jidu, kenapa nggak dibaca masa jidun? Sabar.
Tak jawabnya hanya apa? Sabar, sing sareh. Ya. Ya. Baik, tanyanya masalah ini loh, jamak ini loh. Tadi yang sintani itu mana ya? Apa? Sintani. Semua artinya dua. Penggunaannya sama untuk muannats juga gitu. Iya. Sintani untuk muannats. Isnatani dan sintani untuk muannats. Yang lain. Sambil mendinginkan gitu ya. Prosesornya. Bisakah sebuah isim itu memiliki jamak taksir dan jamak bukan taksir? Bisa. Contohnya apa? At-talibu. At-talibu sifat kan begitu. Seorang pelajar. Maka dia bisa apa? At-talibuna at-talibina. Bugyatut talibin. Ada kitab apa? Bugyatut talibin. Dari mana? Ya, karena dia memenuhi syarat. Meskipun dia juga punya taksir. Apa taksirnya? At-tullabu, at-talabatu. Bahkan ada taksir yang lain. At-talabatu. Itu jamak dari talib. Ini dia. Apa? Diidhofahkan. Antum belajarnya belum sampai idhofah di ukhuwah. Disandarkan, dibikin sebuah kata majmu'. Kemarin yang kita jadikan contoh gitu ya, di ciri kelima. Dua kata yang digandeng menjadi sebuah makna yang baru. Contohnya di sini. Ada apa? Dua kitab dan Ali. Dua kitab itu kan satu kata. Jangan lihat maknanya loh. Tapi dia sebagai satu kata kalau maknanya dua. Ali satu kata yang lain. Ketika ini digandengkan dengan ini namanya diidhofahkan. Nanti ada babnya sendiri. Nah, itu sudah masuk apa? Bab masaknya. Sekarang kita masih bab cepak-cepak. Mas Fitrah tahu ya, menyiapkan badan. Bahan. Menyiapkan bahan. Gitu ya. Nanti kalau bagian masak kita akan bahas tentang apa? Kok bisa? Aturannya bagaimana? Ini kok dibaca aliyin. Nah, itu nanti pada apa? Proses pemasakannya, yaitu ketika kita sudah mulai masuk kaidah nahwunya. Paling tidak sekarang kita membiasakan, ada istilah idhofah, begitu ya. Nah. Apa lagi? Tanyakan. Jadi belajar itu antum jangan suka husnudzon. Ini yang salah satu yang apa? Menyebabkan gagal paham, gitu ya. Menyebabkan apa? Gagal belajar. Suka husnudzon gimana? Koncoku meneng kabeh, Masya Allah, do pinter-pinter ya. Ketoke sing bodoh aku arep teko izin, gitu ya. Lihat temannya apa? Wah, merhatikan, manduk-manduk. Kok ketoke aku tok yang nggak paham ini ya? Mau tanya? Takut ya. Dibilang saya paling nggak tahu ini di kelas. Jebule sing manduk-manduk ya bingung iki jane. Ya. Jangan mengedepankan husnudzon sudah. Apa? Yang penting pengen tahu ya tanya. Sudah. Wong yang belajar itu masing-masing, bukan yang lain. Gitu ya. Jangan suka menimbang dengan orang lain. Wah, ini temannya sudah paham, saya ganggu temannya belajar dan sebagainya. Nggak usah. Saya ini butuh belajar. Saya nggak tahu tanya. Nah,
Wong SPP ini podo gitu ya. Yen sekolah gitu ya. Baik. Kayak isim mufrad tadi, Iya. kok contohnya kitabun sama al-qalam itu kalau sama-sama dipakai alif bisa. Bisa. Hanya contoh. Hanya contoh saja. Supaya apa? Mengingatkan kita isim itu ada yang ditanwin, ada yang pakai alif lam. Nah. Fadhal. Ayo juga. Ini tanya apa menyimpulkan ini? Berarti ini bukan tanya ini, menyimpulkan. Ada kesimpulan baru lagi. Punya tesel lain yang punya sifat punya syarat nama laki-laki dan sifat itu berarti pasti punya taksirnya, pasti punya bentuk yang lain. Iya. Sebuah kata itu kan pasti ada bentuk tunggal, musanna dan jamak. Ketika dia mudzakkar tapi tidak memenuhi syarat untuk dijadikan mudzakkar salim, kemungkinannya ada dua. Dia karena tidak berakal itu dijamakkan muannats, gitu ya. Atau kemungkinan terbesar dia jamak taksir. Nah, karena secara logika tadi bahwa benda itu tidak mungkin hanya satu. Yang satu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada duanya. Sedangkan benda yang lain ada nggak benda yang nggak ada duanya? Ada, Dik, kamu. Iya, makanya kalau ngajar bahasa Arab nanti praktekkan gitu ya. Ada nggak, Dek? Masuk, makanya serius gitu ya. Ada, Dek. Kamu nggak ada duanya, kelepek-kelepek gitu ya. Nggak terus, bahasa Arabnya langsung buyar ya. Ya, maka secara logika benda itu pasti apa? Ada musananya, ada jamaknya. Anak kok kepikiran gitu ya. Antum nih suka nambahkan kesimpulan. Baik. Jadi begitu ya. Bahwa kalau dia tidak memenuhi syarat mudzakkar salim, ya berarti larinya kepada apa? Bisa muannats. Tapi kemudian apa? Yang paling memungkinkan adalah kepada jamak taksir. Baik, harapannya dibikin santai seperti ini supaya mudah menyerap gitu ya. Nah, kalau dibikin sepaneng, fadhol. Mudaris, siapa yang jawab? Guru, pengajar. Nah, dia. Nah, mudarrisun. Iya. Pengajar laki-laki ya. Nah, ini akhirnya kan harus dikitik-kitik dulu dah ya. Nah, kalau saya nggak semangati ya husnudzan tadi, ternyata diem-diem nggak tahu kan gitu. Dikira temennya semua juga sudah tahu. Fatur juga malah nulis. Iya. Ya, di jamak taksir tadi ya, yo, apa yang nggak tahu? Di tabel jamak taksir mana yang belum tahu? Artinya, tanya. Hadiqah apa artinya? Taman, kebun. Hadiqatul haywan, kebun binatang. Apa lagi? Najmun, bintang. Akhirnya kan apa? Najmun shaghir fi sama'in murtafi. Ma aksara.
Apalagi? Mana yang belum tahu? Apa? Yang keras kalau tanya. G. Ya. Madiyah. Jamak atau apa gitu ya? Sabar. Nah. Belum waktunya. Muhammadiyah. Itu nisbat. Nanti di bab terakhir. Sebentar lagi insya Allah. Karena dunia ini kan sebentar. Jadi, seberapapun tetap sebentar. Baik, yang lain sudah? Catatan. Sama dengan mutsanna. Apa itu? Apabila bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Mudarrisuna atau mudarrisina disambung dengan lughah, guru-guru bahasa. Maka bagaimana kita menuliskannya? Mudarrisul lughati. Bukan mudarrisunal lughati, tidak. Tapi nunnya hilang. Mudarrisil lughati, bukan mudarrisinal lughati. Nunnya hilang. Yang kedua, mirip dengan musanna lagi. Musanna tadi ada yang hakiki, yang beneran, dan ada yang mulhaq. Mulhaq itu artinya apa? Diikutkan. Karena punya bentuk dan makna yang sama. Maka demikian pula di dalam mudzakkar salim ada kata yang punya bentuk dan makna sama dengan jamak mudzakkar salim, tapi tidak memenuhi kaidah jamak mudzakkar salim. Maka disebut apa? Jamak mudzakkar mulhaq, bukan salim. Jika ada isim yang tidak memenuhi syarat di atas, tapi jamaknya diakhiri waw dan nun atau ya dan nun, maka dinamai dengan jamak mudzakkar mulhaq. Contohnya alamun. Apa artinya alam? Ya alam. Alam semesta dunia. Maka dia jamaknya apa? Alamuna atau alamina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, alamin itu padahal bukan nama laki-laki, bukan sifat laki-laki, kok jamaknya alamin. Iya. Jamak mudzakkar salim bukan? Bukan. Jamak apa? Mudzakkar mulhaq. Demikian pula ardun. Jamaknya araduna atau aradina. Sanatun. Apa jamaknya? Sinun. Apa artinya sanah? Tahun. Tahun lebih dari 3 tahun disebut sinun. Tapi dia khusus untuk apa? Isruna ila tis'in. Bilangan 20 sampai 90. Itu disebut sinun.
Sabar. Sanatun. Hah? Menjadi apa? Sanawatun. Ya. Yang terakhir dari jamak adalah jamak muannas salim. Apa itu? Hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan wanita. Atau yang tidak berakal. Nah, memang itu kan sudah bukan baterai orinya. Nah, dicarikan mungkin. Apa tambahannya? Atau isim yang tidak berakal. Jadi jamak untuk isim-isim yang tidak berakal bisa jadi dia apa? Taksir, atau dia diperlakukan sebagai jamak muannas. Bagaimana cara membuatnya? Menambah di akhir isim mufrad muannas dengan alif tun atau alif tin. Nah, ini yang ditanyakan Pak Yono tadi. Contoh atau dengan tambahan yang huruf sebelumnya di fathah dan tak marbutohnya dibuang kalau yang ada tak marbutohnya. Zainabu, ada tak marbutohnya enggak? Mudzakkar atau muannas? Kenapa? Nama perempuan. Maka kalau ada 2 Zainab, kita menyebutnya apa? Zainabani, Zainabaini. Tapi kalau ada 3 atau lebih Zainab, bagaimana? Zainabatun atau Zainabatin. Mungkin tidak terbayang ya. Tapi kalau antum di pondok, nah itu biasa. Nama-nama pasaran seperti ini, Muhammad itu ya, wow, itu yang sekelasnya 40, yang sekelasnya 30, itu bisa apa? Muhammadnya 5, Muhammadnya 8. Ada Muhammadun. Nah, kalau manggil mereka ya tinggal panggil Muhammadun. Nah, suruh maju semua. Nah. Arifin. Nah, maka yang namanya Arifin itu ya satu orang mengambil jatah banyak orang. Talibatun muannas. Kenapa? Ada tak marbutoh. Dan di sini ingat, dalam jamak muannas salim tidak disyaratkan apa yang ada dalam jamak mudzakkar salim. Jadi jangan kemudian ambil kesimpulan juga. Di jamak mudzakkar salim nama laki-laki, sifat laki-laki. Jamak muannas salim nama perempuan, sifat perempuan. Enggak ada siapa bikin kesimpulan seperti itu. Itu nanti kesimpulan baru bid'ah. Gitu ya. Maka nanti itu yang ketiga. At-talibu at-talibatu, bagaimana caranya? Buang dulu tak marbutohnya. Baru ditambahi alif dan tun, talibatun. Atau alif dan tin, talibatin. Nah, saya cegati dari sekarang dulu. Loh Ustaz, kenapa dibaca tun, kenapa dibaca tin? Kenapa dibaca duna, dibaca dina? Dani atau daini? Kenapa dibedakan tambahannya? Kok tambahannya 2? Terus makainya gimana? Nanti sabar.
Ya, sudah terjawab. Yang di batin sudah terjawab. Berarti saya suruh sabar ya. Ya, nggak jadi tanya. Yes. Nah, saya buat antum ngirit ya. Nah ini yang saya katakan, nggak ada syarat nama perempuan, nggak ada syarat sifat perempuan. Apa? Saburatun, nama? Bukan. Sifat? Bukan. Tapi dia muannas. Kenapa? Berakhiran tak marbutah. Bagaimana caranya? Buang tak marbutahnya dulu. Kemudian baru tambahi tun dan alif tin. Saburatun. Saburatin. Apabila tidak menunjukkan wanita, maka tidak bisa dijadikan jamak muannats salim. Contoh Muhammad, ya nggak bisa. Jadi ya Muhammadatun, Muhammadatin, gitu ya. Nah, baik, itu tugas untuk esok hari. Biar malam ini belajar. Besok masih ada ya? Masih, insya Allah. Iya, silahkan. Jadikanlah isim-isim mufrad berikut menjadi mutsanna dan jamak sesuai dengan jenisnya masing-masing seperti contoh. Ada yang sudah coba mencari-cari harga kamus Munawir? Iya, lebihnya berapa? 190 ini kalau bahasanya jualan motor, jualan mobil, plus-plus itu ya sampai mepet angka atas ya juga masih plus-plus. Berapa itu di Temboro? Sampai 200 ya. Saya tanya supplier kemarin ada yang di 140 kalau nggak salah bebas ongkir. Tapi saya lihat di Shopee ada yang 110, 120. Satu set itu. Hah? Arab Indonesia bisa Arab. Bukan, kalau Arab Indonesia ya 200-an. Yang Arab saja, yang Indonesia Arab nggak terlalu kepake. Nah, yang biru aja. Hah? Berapa? Di mana itu? Anda lihat kemarin ada yang 120-an, 119, 110. Nggak tahu, belum ongkirnya. 128. Kalau dengan ongkirnya sampai segitu ya. Mungkin Pak Jianto kalau sempat ke Temboro. Yang Asia, yang Arab aja. Yang Arab Indonesia. Yang biru, warnanya biru. Kan ada dua, yang warnanya kemerahan, coklat kemerahan itu. Apa itu yang Indonesia ke Arab? Ini yang Arab ke Indonesia. Antum pergi ke sana berarti dukhul ya, bukan khuruj. Nah, iya. Nah, kalau mereka kan khuruj ya. Baik. Yang tanya tahu. Nggih, fadhal. Kapan itu pemakaian tun dan tin itu? Ya, sama. Barusan saya bahas. Nah, antum nggak usah tanya dulu kapan pemakaian apa. Tuna apa? Itu tadi sudah dibatin gitu ya. Sudah diempet itu ya. Nah, sudah tak terang pun akarnya ngebet untuk ditanyakan. Ya. Rajulaini, talibani, nanti ada tempatnya. Kita tahu kapan pemakaiannya. Jamak apa itu? Jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Yang lain, monggo silakan. Mumpung masih ada waktu. Dipindah di buku tulis, bisa ditulis di situ juga dulu baru dipindah boleh. Makanya di buku tugas ada.
Mas Kris kalau Sabtu sore hadirnya lebih awal bisa? Sore ada kegiatan nggak? Sholat asar di sini itu. Hah? Terus nanti Abah ngajari olahraga anak-anak. Katanya namanya satu olahraga. Iya, biar ilmunya kepakai itu anak-anak. Lah ya monggo terserah antum yang tahu ilmunya kan antum ini. Oh, bela diri sudah ada gurunya ya. Olahraganya. Allah badminton udah tiap hari diajak olahraga, senam dan sebagainya misalnya gitu loh. Yang lain nggak ada? Contohnya untuk isim yang tidak berakal kemudian dijamakkan dalam bentuk muannats salim itu. Saburatun. Itu yang selain tanda tak seperti bi'run itu jamaknya gimana? Bi'run abar dia jamak taksir. Ya. Tadi mengenai kamus tadi untuk pertimbangan atau langsung ngambil? Untuk pertimbangan dulu. Kalau lebih murah berarti bisa langsung ngambil. Kalau di range harganya di 110 120 bisa ngambil. Siapa mau pesen? Kalau saya udah punya. Dalam. Iya, betul. Iya. Jadi jamak taksir auladun itu artinya sudah anak-anak. Iya. Waladun artinya anak-anak. Kalau dijamakkan jadi apa ya? Anak-anak. Waladun artinya anak. Dia bisa mencakup anak laki-laki atau perempuan. Ketika dikatakan auladun berarti ada banyak anak-anak. Kalau anak-anak itu kan sifat. Jadi kalau anak itu kan maksudnya apa? Ada bapak, ada anak gitu ya. Nah,
Apa? Insya'un. Apa? Menumbuhkan. Atau memulai itu juga bisa. Karena itu insya itu bisa dikaitkan dengan apa? Syair dan insya. Atau insya itu dari kata nasya'a, tumbuh. Aslinya dari nasya'a, tumbuh. Atau dia kalau dikaitkan dengan ada lagi? Ya. Tentang hamil kemarin masuk Hmm. sifat khusus wanita. Wanita. Dengan ketika diidofakan kadang juga lemah. Kalau diidofakan kan kadang untuk laki-laki juga hamil Quran. Artinya apa di situ? Bukan hamil kan artinya? Iya. Tergantung maknanya. Nah, iya. Kalau maknanya sifat wanita khusus ya ini. Kalau maknanya hamil, iya. Sanawatun. Masa apa? Jamak apa? Sanawatun. Tadi pertanyaan antum. Kok jamak taksir? Sanawatun. Jamak? Nah, sanatun. Dia ketika dibikin jamak muannas, karena dia muannas kan ya? Dia dibuang apa? Tak marbutah menjadi apa? Sana. Karena dia hanya 2 huruf ditambahi wawu. Jadi nanti itu akan berlaku selanjutnya juga, bahwa kalau ada satu kata hanya terdiri dari 2 huruf, dia apa? Ditambahi wawu. Misalnya apa? Abun ketika dijadikan nisbat. Abawiyun. Yadun, yadawiyun. Gitu ya. Karena hanya terdiri dari 2 huruf. Ditambahi huruf bantuan berupa wawu. Sanawatun.
Seperti juga apa? Samaun. Ketika dia mau dibuat jadi apa? Mu'annas salim. Dibuang hamzah dan alifnya. Jadi sama gitu. Maka tambahi waw, samawatun. Nah, wallahu alam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa PR-nya, jangan lupa murojaahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.